sampaikan, makanya saya tetap akan menghargai Pak Depi ya Oh ya. sebagai lawan diskusi saya pada malam ini. Begini Bang, kan kalau pendeta itu kan gelar itu Bang, jabatan, ya kan. Jadi saya itu hanya pengerja aja di gereja, belum jadi pendeta gitu. Iya. Iya. Tapi itulah artinya tentu untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu bukan dari gelar itu ya kan. Jadi artinya dari pengetahuan ya, pemahaman, pengertian tentang firman Tuhan itu yang paling penting, ya kan. Nah, jadi Oke, kalau Pak. ya, kalau soal diskusi ini Bang Felix udah banyak ya dari saudara Muslim pun yang sudah saya sudah pernah berdiskusi sama saya, Bang Zuma, ya kan, Ardiansa, Bang Nandar, hampir semua lah. Tinggal Pak Ustadz Wafi dengan Pak Yusuf yang belum pernah. Iya. Semuanya kami itu beda-beda ya, beda-beda bagaimana gaya diskusinya. Kalau saya terus terang Pak Depi, saya lebih suka diskusi dengan orang yang pertama by data. Itu satu. Yang kedua adalah jujur. Karena itu modal utama. Saya rasa semua agama mengajarkan itu, Pak Pendeta. Apalagi etika ya. Apalagi etika, kejujuran. Ya, sama-sama agama mengajarkan itu. Iya. Nah, kalau saya lebih mengedepankan ini, biarkan netizen yang menilai. Janganlah kita saling memaksakan. Harus memaksakan lawan dewan kita untuk mengikuti atau mengakuilah itu. Biarkan netizen aja yang menilai mana jawaban yang logis, mana yang tidak logis. Begitu Pak Depi. Dikencangkan dulu tap-tap layar teman-teman ya, dikencangkan dulu tap-tap layarnya, diposting ulang. Iya, silakan teman-teman dibantu ya tap-tap layarnya. Ya, di sini belum ada satu pun tap-tap layarnya. Ya, silakan teman-teman dibagikan ya. Ya, jadi begini Bang Felix, saya juga pernah pernah diskusi, tapi sekarang belum pernah lagi saya melihat live abang itu. Katanya dia ketua ketua pembina mualaf. Siapa itu? Saya lupa siapa namanya kemarin. Pokoknya udah pernah kami diskusi itu. Katanya dia pembina mualaf katanya. Ketua pembina mualaf siapa itu? Iya. Seumur kita juga nya dia. Masih muda orangnya. Nggak tahu juga saya. Ketua pembina mualaf itu siapa? Saya lupa juga. Siapa dia? Siapa ya namanya itu masih kayak Bang Zuma juga, dia sering nggak pernah lepas maskernya. Siapa itu? Kalau tidak salah Bang. Oh iya. Siapa lagi? Saya lupa juga siapa lagi namanya itu. Tapi kalau saya lihat lebih tua Bang Zuma lah daripada dia. Saya lupa juga. Iya, Bang Jinra. Welcome tuh, Bang Jinra. Ya, bagaimana Pak Pendeta ini? Habis ini kita mulai Pak Pendeta ya? Iya, bisa. Karena jam 9 saya harus standby lagi di Menara Siar. Oh itu, berarti 3 jam doang yang diskusi kita nanti ya, sampai jam 9? Iya, atau ngapain panjang-panjang, nggak ngapain panjang-panjang. Biar sebentar waktunya, yang penting berbobot gitu loh Pak Pendeta ya. Iya. Kalau terlalu panjang Pak Pendeta, diskusinya terkadang penonton juga bosan juga. Kita harus ya. Artinya sejak dari awal start kita harus betul-betul totalitas, memberikan edukasi kepada penonton, menjelaskan dalil-dalil secara eksplisit. Ya. Siapa Yesus, siapa Allah, siapa Nabi Muhammad. Kalau saya sih Pak Pendeta, saya lebih senang ditanya sebenarnya kalau saya.
Oke Bang. Oke. Kemarin saya ngobrol santai sama Pastor Rostrum 1 jam. Oh iya ya. Iya. Dia kirimkan nomor handphonenya sama saya, senang katanya diskusi dengan saya. Ya, senang katanya. Jadi begitu Mas. Kalau Iya, saya pun siapa nih Billy Kalahan. Apakah Kalahan? Ya saya pun kalau diskusi ya saya paling utama itu adalah seperti yang Bang Felix sampaikan tadi, itu adalah kejujuran. Ya artinya untuk apa kita itu menang-menangan ya kalau itu hasil dari kebohongan kan. Artinya kita ini kan bicara firman Tuhan. Jadi tentu yang kita nomor satukan adalah itu kejujuran, ya. Dan kedua adalah apapun jawaban-jawaban yang kita berikan adalah harus sesuai dalil atau data yang tertulis dalam Alkitab kita masing-masing, ya. Dan juga yang kita harapkan adalah bisa memberikan edukasi ya, jangan sampai terjadi yang namanya keributan ya, artinya yang didengar orang artinya seperti udah pernah kejadian sama kami itu siapa sih Bang Ardiansa siapa lagi Nora Arito nang aduh saya susah kalau diskusi susah kalau diskusi sama mereka, saya nggak mau lagi diskusi dia kalau udah seperti itu caranya ya. Oke. Ya, oke Bang, kurasa udah bisa kita mulai nih. Iya, boleh. Dibatalkan saja ini dulu, baru kita mulai ya. Iya. Iya, habiskan saja dulu ini 1 menit. Ya, habiskan saja 1 menit. Oke. Jadi betul, Pak Depi, saya senangnya diskusinya itu tadi, kejujuran, jujur. Kalau memang tidak ada data, lebih baik jujur. Sebelum memulai tidak lupa kita berdoa dulu. Rabbi sikni ilman warasukni fahman. Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi teman-teman yang ada di bawah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diskusi head to head bersama Pak Depi. Malam ini kita diskusikan ya, tema pertama pada malam ini adalah kita buktikan Islam atau Kristen agama yang benar. Begitu. Ya. Tentunya dalam menjelaskan ini tentunya kita mengedepankan yang namanya data ya. Referensi. Karena untuk menjelaskan suatu agama benar itu tentunya harus berdasarkan rujukan kita yang bisa divalidasi. Untuk membenarkan Islam sebagai agama yang benar tentunya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis adalah rujukan yang telah ditinggalkan oleh baginda Muhammad SAW sebagaimana sabdanya. Siap Bang Zoker. Taraktu fikum amraini lan tadillu abada kitaballah wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya maka kalian tidak akan pernah sesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi ya, dari Al-Quranlah dan hadis sehingga kami memahami dan yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya agama Islam agama yang benar. Dan semoga kita semua yang ada di bawah, ya kita semuanya mati dalam keadaan membawa agama yang benar, yaitu agama yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Makanya setiap hari kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, setiap hari kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, ya teguhkanlah din Islam dalam hatiku. Ya di sini Aki Liwar, di sini sudah selesai maghrib, di sini di wilayah timur sudah selesai dari tadi.
Ya, begitu ya muqallibal qulub, sabbit ala dinik. Jadi teguhkanlah iman Islam dalam hati kami. Ya. Datanya dari mana? Tentunya kita merujuk kepada salah satu surah dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba. Di situ dikatakan hanyalah agama Islam yang diterima atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iya, senjata kita untuk berdialektika bukan karena kita cerdas, saudara-saudara. Bukan karena kita hebat. Akan tetapi apa yang kita sampaikan sebuah kebenaran. Ya, sebuah kebenaran yang tidak bisa kita pungkiri. Ya. Yang kedua adalah ya, nilai kejujuran dalam menyampaikan agama itu dan keikhlasan sebagaimana para nabi dan rasul. Ya. Kita ikhlas dalam menyampaikan kebenaran itu tanpa mengharapkan sepersen pun dari makhluk. Harapan kita adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima, ya, dan semoga kita dikumpulkan kelak di yaumil akhir dalam ya tempat yang abadi yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah opening statement saya, ya, bahwasanya modal utama saya selaku apologet Islam Indonesia untuk berani berdiskusi, waalaikumsalam, dengan teman-teman kita dari Kristen pertama karena kita itu benar, yakin bahwa agama kita benar. Yang kedua adalah jujur dan ikhlas dalam menyampaikan kebenaran itu. Karena agama Islam itu harus disiarkan supaya apalah takunu fitnah, tidak ada lagi manusia yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, penguasa langit dan bumi, yang saya percaya sebagai sumber segala-galanya, yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan semesta alam, ya. Dimana pada malam hari ini memberikan kesempatan waktu yang cukup baik untuk kita berdiskusi tentang mana sih agama yang benar, dan juga siapakah Yesus sebenarnya, dia Tuhan atau hanya sebagai nabi biasa atau manusia biasa. Jadi tentu dalam hal ini saya menyampaikan bagaimana ajaran-ajaran di dalam kekristenan itu sendiri, ya. Kenapa kami mempercayai bahwa Yesus ini adalah dia satu-satunya Tuhan, tidak ada selain dia? Karena di dalam ayat Alkitab, ya, menjelaskan bahwa Yesus ini adalah sang juru selamat, ya, atau Mesias itu sendiri, ya. Baik di kekristenan dan juga di agama Yahudi, ya. Ini yang sedang ditunggu-tunggu, ya, kedatangan sang juru selamat itu atau sang Mesias itu. Walaupun, ya, dalam kekristenan dan juga keyahudian ada perbedaan dalam hal ini. Kalau di Yahudi, ya, sampai saat ini, ya, mereka masih menunggu kedatangan sang Mesias itu. Karena mereka tidak pernah mengakui bahwa Yesuslah yang telah lahir di 2000 tahun yang lalu, itulah sang Mesias atau sang juru selamat itu. Sedangkan di kekristenan, ya, sang juru selamat itu sudah datang, ya, dan sang juru selamat ini atau yang disebut adalah Mesias itu di dalam ayat Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama, di kitab Yesaya pasal 59, ya, ayat 19-20, penebus itu atau penyelamat itu yaitu adalah Yahweh itu sendiri, ya, atau Tuhan itu sendiri, tidak ada yang lain. Begitu juga di Perjanjian Baru, khususnya di surat Roma, ya,
pasal 9 ayat 5 bahwa Mesias itu adalah dia adalah Allah itu sendiri, bukan pribadi yang lain. Ya. Dan sang juru selamat inilah, ya, Tuhan itu sendirilah yang telah datang ke dunia. Ya. Oleh karena kasihnya, ya, oleh karena keadilannya, makanya dia datang ke dunia ini untuk menjadi manusia dan rela mati di atas kayu salib untuk memberikan penebusan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Jadi siapakah Yesus? Yesus adalah, dia adalah satu-satunya Tuhan. Ya, makanya kami orang Kristen ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, di mana itu tentu nanti dari pernyataan-pernyataan Tuhan itu sendiri ketika dia berfirman, ya, atau berkata di Yohanes pasal 14 ayat 6, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi di dalam iman kekristenan ini, ya, tidak ada yang bisa memperoleh keselamatan. Tidak ada yang bisa mendapatkan hidup yang kekal itu kalau bukan dalam nama Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, dan juga nanti kalau kita baca, ya, di Yohanes, ya, Yohanes berapa itu, ya, 10 ayat 30. Ya, Yesus sendiri yang berkata di sana, aku dan Bapa adalah satu. Dalam satu apa ini? Ya, satu hakikat, satu kealahan, ya, satu keilahian. Ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ya, di kitab Yesaya pasal 59 ayat 19 dan 20, penebus atau sang juru selamat itu adalah Yahweh itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Jadi tentu nanti, ya, kita lebih memperjelas lagi, ya, melalui dalil-dalil ayat Alkitab dalam diskusi ini. Mungkin sampai di sini dulu Bang Filis dari saya. Terima kasih. Ya, silakan teman-teman dikencangkan tab layarnya dulu, kemudian diposting ulang teman-teman, ya. Jadi itulah tadi pemaparan dari Pak Depi, ya. Silakan diterima Pak Depi. Ya, udah. Oke. Ya, untuk sesi kedua ini saya fokus. Waalaikumsalam Tuan Hanafi. Ya, sebagaimana tema kita Pak Depi, yaitu kita buktikan Islam apa Kristen agama yang benar. Ya. Ya, pertama saya narasikan dulu Islam kenapa dikatakan agama yang benar. Karena agama Islam atau Muslim ini adalah agama yang dianut oleh Nabi dan Rasul. Ya, setelah Nabi Muhammad, sebelum Rasulullah SAW itu diutus. Jadi teman-teman yang ada di bawah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harusnya optimis. Ya, optimis. Selalu harus, ya, yakin bahwa Islam adalah agama yang benar, Muslim agama yang benar. Kenapa agama Muslim ini adalah agama yang dianut Nabi dan Rasul terdahulu? Al-Quran sanggup menjawab itu. Salah satu contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Qalu amanna billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa nahnu minal muslim. Di situ diterangkan bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub, Ismail dan semuanya, Isa, Yakub dan keturunannya, mereka semuanya beragama Muslim. Kemudian teman-teman, ya, ada pengakuan diterangkan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Abraham telah mewariskan, menyampaikan kepada keturunannya Ishak dan Yakub.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 132, ya baniya innallaha astafa, wahai keturunanku Ishak dan Yakub, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan agama Islam kepada kita, agama yang benar kepada kita. Ya wa antum muslim, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi Al-Quran, ya, ada legitimasi dalam Al-Quran tentang Islam itu. Bahkan Fir'aun, saudara-saudara yang terkasih, ya, ketika Fir'aun mengangkat kepalanya ke atas permukaan laut, dia sendiri mengakui bahwa agama, ya, ajaran yang diajarkan oleh Musa dan Harun kepada bangsa Israel adalah Muslim. Datanya di mana, penonton? Ya, dalam surah Yunus ayat 90, qala amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israel. Ya, aku percaya kepada Musa dan Harun dan Tuhan yang diperkenalkan kepada bangsa Israel. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ana minal muslim, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Fir'aun sendiri mengakui bahwa agama yang dibawa oleh Musa dan Harun adalah agama muslim. Jadi janganlah ragu tentang muslim ini. Pantas ketika kemudian di surah Al-Imran diterangkan bahwasanya inna dina indallahil Islam. Tidak ada, ya, agama yang diridhoi selain daripada Islam. Hanyalah Islam agama yang diridhoi di sisi Allah SWT. Di sini saya melakukan pertanyaan pertama kepada Pak Depi. Tunjukkan data dalam Bible secara eksplisit menjelaskan bahwasanya agama yang dianut atau diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu adalah agama Kristen. Ya. Saya ulangi pertanyaan saya, semoga Pak Depi bisa mencermati pertanyaan saya. Tunjukkan data dalam Bible yang bisa divalidasi, yang bisa dijadikan rujukan bahwasanya agama yang dianut nabi-nabi terdahulu dan rasul terdahulu dan yang diajarkan adalah agama Kristen. Nah, di sini kesempatan untuk menjelaskan kepada penonton, ya, tentang Kekristenan itu seperti apa, agama Kristen itu seperti apa, ya, biarkan penonton yang menilai, ya, apakah jawaban-jawaban itu logis atau tidaknya, kita serahkan kepada penonton. Tadi saya sudah menjelaskan tentang Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melunakkan hati kita semua, ya, melembutkan hati kita semua untuk menerima kebenaran Islam. Ya, baik, terima kasih Bang Felix. Pertanyaannya, pertama-tama saya mau menjawab pertanyaan dulu, ya. Pertanyaan Bang Felix tadi, di mana, ya, para nabi, ya, atau bahwa benar-benar agama Kristen ini adalah agama yang benar, ya. Bang Felix, ya, kekristenan ini, ya, bukan agama, ya, bukan agama. Dan ketika Yesus lahir di dunia atau datang ke dunia ini, dia tidak membawa agama, Bang, ya, dia agama. Memang pada saat itu Yesus beragama Yahudi, ya, Yesus beragama Yahudi, ya. Jaringan saya ini yang bermasalah atau jaringan Bang Felix, ya? Bagus, bagus, lanjut. Bagus. Lanjut. Ya. Ya. Yesus itu tidak pernah membawa agama, ya, tetapi Yesus itu adalah membawa kabar baik atau keselamatan bagi semua orang yang percaya, ya. Jadi
makanya itu ada di dalam ayat Alkitab ya. Sebentar dulu saya mau tampilkan dulu datanya Bang Felix bahwa Yesus ini tidak pernah membawa yang namanya agama, tetapi memberikan hidup yang kekal atau kepastian keselamatan itu kepada orang percaya. Di mana datanya di sini nanti saya tunjukkan bahwa pada saat Yesus di dunia tidak ada disebut agama Kristen. Ya, sabar dulu Bang ya. Ya. Bentar ya, mana ini pulpen saya. Ya. Ini Yesus itu bukan membawa agama, ya, tetapi membawa kabar baik atau kabar keselamatan atau memberikan jaminan keselamatan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Ya, ini pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Yohanes pasal 10 ayat 28, beginilah firman Tuhan, ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, ya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini pernyataan dari Tuhan Yesus itu sendiri, ya. Jadi Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia, ya, bukan membawa agama, bahkan agama Kristen belum ada pada saat itu. Jadi di mana nanti disebut kekristenan ini? Ya, saya balik kamera dulu Bang ya. Ketika para rasul, ya, memberitakan kabar keselamatan ini, yaitu yang bernama Rasul Paulus, ya, pertama-tama di Antiokhia, disitulah disebut adalah orang Kristen. Ya, saya cari dulu ayatnya di mana. Ini pertama. Nah, ini di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Saya bacakan aja di sini Bang ya. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Saya tampilkan dulu ya. Ya, ini. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antiokhia. Ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, jadi melalui ayat ini Bang, ya, disinilah baru disebut orang Kristen atau pengikut Kristus, ya. Kenapa? Pada saat itu sebenarnya ini adalah suatu bahan ejekan, ya, bahan ejekan waktu orang. Pak Depi, waktu sudah selesai. Oh iya ya, oke. Siap. Silakan. Minta maaf ya Pak Pendeta yang saya hentikan karena waktu. Silakan diterima. Ya, pertama Pak Depi, jadi yang saya tanyakan itu adalah bukti dalam Bible bahwasanya agama yang diajarkan para nabi dan rasul itu adalah agama Kristen. Nah, kalau Anda membawa Kisah Para Rasul 11:26 di sini, justru Anda membuka selebar-lebarnya bahwasanya agama Kristen ini adalah buatan Paulus, Pak Depi. Nah, justru Anda membuka lebar-lebar kepada penonton bahwasanya ternyata agama Kristen ini adalah agama buatan Paulus. Nah, lebih gabrulnya lagi, Anda dari awal mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama.
Yesus tidak mengajarkan agama. Anda lari ke Kisah Para Rasul 11:26 bahwasanya pertama kali pengikut Yesus dikatakan Kristen itu oleh Paulus di Antioquia. Nah, tapi saya tidak ke sana dulu. Ya, saya hanya fokus bertanya agama yang dianut umat-umat terdahulu, agama Kristen. Tapi pertanyaan ini sudah saya lontarkan kepada siapapun, jawabannya memang tidak ada, Pak Depi. Tidak ada. Nah, Anda mengatakan bahwasanya Yesus tidak mengajarkan agama. Sementara dalam Matius 5:20 di sini dikatakan jika keagamaanmu tidak jauh lebih baik daripada ahli-ahli Taurat, maka sama sekali kamu tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bukti bahwasanya setiap nabi dan rasul itu membawa agama. Karena agama adalah sebuah konsep hidup. Supaya apa? Agama konsep hidup yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Pak Depi, penonton yang terkasih yang ada di bawah. Manusia pertama yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini yaitu Adam alaihi wassalam. Ya. Yaitu Adam yang paling pertama difasilitasi bukan kendaraan mewah. Bukan pula rumah mewah, akan tetapi yang difasilitasi adalah konsep hidup, aturan hidup. Makanya agama itu dikatakan tidak agama kacau. Supaya apa? Agama mengatur kehidupan manusia agar kehidupannya tidak kacau. Tuhan yang benar, konsep hidupnya, konsep hidup yang benar, matinya menjadi manusia yang benar. Kalau ada manusia tidak membawa agama, secara otomatis kehidupannya akan amburadul. Makanya Tuhannya tidak benar. Konsep hidupnya tidak benar. Matinya pun tidak akan pernah benar. Makanya dalam surah Al-Baqarah dikatakan kulnah bitu minha jami'a. Surah Al-Baqarah teman-teman ya, 38. Kulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Turunlah kalian Adam ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ketika sampai kepadamu petunjuk, jazakallahu khairan. Sampai petunjuk itu, konsep hidup itu. Allah mengatakan kepada Adam, ikutilah petunjuk itu. Supaya apa? Fala haufun alaihim walahum yahzanun. Supaya kamu dalam kehidupan kamu bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Supaya kamu kenal Tuhanmu, supaya kamu kenal bagaimana hidup di muka bumi ini. Bagaimana bertuhan-tuhan yang benar, bagaimana bersyariat. Itu agama. Makanya Yesus berkata dalam Matius 5:20, jika keberagamanmu tidak jauh lebih baik daripada ahli-ahli Taurat, maka kamu tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau Anda melarikan ke Kisah Para Rasul 11:26, nggak perlu saya bongkar bahwasanya Kristen ini buatan Paulus. Pak Pendeta sendiri yang membongkar bahwasanya Kristen itu adalah buatan Paulus. Pertama kali pengikut Yesus dikatakan, ya Kristen, Pauluslah yang melegitimasi itu di Kisah Para Rasul 11:26. Begitu Pak Pendeta. Minta maaf kalau saya sampaikan itu. Ya. Yang kedua, Pak Pendeta, pertanyaan ini karena ini sudah habis waktu, saya tanya yang kedua ya Pak Pendeta ya. Pertanyaan saya yang kedua, silakan Pak Pendeta meyakinkan kepada penonton bahwasanya ajaran Yesus itu adalah memang betul-betul ada kaitannya dengan kekristenan yang diajarkan oleh Paulus. Begitu Pak Pendeta. Siap Tuan Hanaki, jazakallah khairan katsiran. Iya, baik. Pertanyaan pertama yang saya tanggapi adalah di mana Bang Felix tadi mengutip Matius 5 ayat 20. Ya, di sana Yesus berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi melalui ayat ini Bang Felix, pada saat itu orang-orang Farisi itu hidup dalam menganut agama Yahudi. Jadi kenapa Yesus berkata demikian? Karena
orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat pada saat itu, mereka itu hanya pintar, pandai mengajarkan firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukannya. Mereka sangat munafik atau mereka itu pada itu sangat jahat ya. Makanya Tuhan Yesus berkata demikian ya. Tapi bukan dalam arti bahwa Yesus pada saat itu dia menekankan bahwa agama itulah yang menyelamatkan, bukan. Ya, tetapi kata Tuhan Yesus ya, setiap orang yang percaya kepadanya, itulah keselamatan itu. Itulah hidup yang kekal itu. Ya. Makanya udah saya baca tadi di Yohanes pasal 10 ayat 28 dan juga nanti ada di Yohanes pasal 6 ayat 40. Ya, itulah keselamatan bagi umat kekristenan ini. Ya, bahwa percaya kepada Tuhan Yesus itulah jaminan keselamatan itu. Oke. Sekarang saya pun mau bertanya juga, ya kan? Karena Bang Felix sudah bertanya tadi, ya. Bang Felix tadi mengatakan bahwa semua para nabi itu adalah beragama Muslim atau Islam, ya kan? Nah, sekarang Bang Felix, pertanyaan saya, kalau benar bahwa semua nabi-nabi itu beragama Muslim, ya, dan di Muslim itu sendiri ada istilahnya yang naik haji, ya kan, naik haji ke Mekah sana ya. Nah, sekarang Bang Felix, pertanyaan saya, siapa nabi yang pernah naik haji? Nah, tunjukkan nanti dalilnya siapa sih satu aja nabi yang pernah naik haji. Karena di dalam agama Yahudi ya, dan apalagi di kekristenan ya, naik haji atau mengelilingi Ka'bah itu tidak ada, Bang. Tidak ada. Ajaran seperti itu tidak ada. Ya, jadi ini pertanyaan nanti, Bang. Ini satu aja pertanyaan. Nah, itu udah cukup Bang dari saya. Masih panjang waktunya, silakan. Masih panjang waktunya, masih ada 1 menit lebih. Ya, oke. Pertanyaan Abang tadi apa? Lupa saya tadi pertanyaan Abang itu. Yang terakhir. Pertanyaan saya, tunjukkan data dalam Bible yang menunjukkan ajaran Yesus itu. Kalau memang mengajarkan, tunjukkan ajaran Yesus itu, bahwasanya ajaran Yesus seiring dengan ajaran Paulus yang mengajarkan kekristenan. Silakan. Ya, oke. Ya, datanya di dalam ayat Alkitab ya, di mana bahwa ajaran Yesus dan juga ajaran Paulus adalah sejalan atau selaras ya. Di mana kita baca nanti saya balikan dulu kameranya, Bang ya. Masih sempat ini, kurasa sempat ya. Ini Markus pasal 12 ayat yang ke-29 sampai 30. Oke, ini. Ini adalah ajaran dalam kekristenan ya. 1, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, jadi inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, bahwa yang sangat penting adalah mengasihi sesama. Jadi gimana ini, Bang? Udah habis waktunya? Ya, udah habis. Gimana itu? Karena lanjut aja. Saya kasih kebijaksanaan, lanjut aja untuk menjelaskan. Ya, oke. Ya. Jadi ini ya, ajaran satu-satunya di dalam kekristenan itu adalah mengasihi Tuhan. Itu satu, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama.
Ya. Begitu juga dengan Rasul Paulus, ya. Di Galatia pasal 5 ayat 22, ini surat Paulus ya, Galatia pasal 5 ayat 22. Ya. Ini ya berkaitan dengan kasih. Ini orang-orang yang benar hidup ya bersama dengan Kristus atau Tuhan Yesus itu sendiri, ya, bahwa orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu hidup dalam kerohanian. Ya, harus ada buah-buah roh. Dan ini selaras tadi ya dengan Markus pasal 12 ayat yang ke-30 tadi. Tetapi buah roh ialah ya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi ini ya, kedua hukum ini tadi itu adalah baik Yesus dan juga Rasul Paulus mengajarkan ajaran yang sama, yaitu adalah kasih. Oke, silakan Bang. Oke, Pak. Oke, silakan diterima dulu, Pak. Bentar ya. Udah. Oke, saya langsung jawab pertanyaannya, Pak. Perintah haji itu tidak diperintahkan kepada nabi-nabi terdahulu. Akan tetapi perintah haji itu dilakukan pada saat Rasulullah SAW diutus. Rasulullah itu naik haji itu berpuluh-puluh kali. Nabi Muhammad SAW naik haji. Jadi kalau Pak Depi bertanya tentang nabi-nabi terdahulu naik haji, tidak ada. Karena memang paman hajjal baita awi tamara fala junah alaihi ayyatawafa bihima. Perintah haji itu diperintahkan kepada umatnya Rasulullah SAW. Jadi tidak diperintahkan sebelum-sebelumnya, Pak Depi. Ya, adapun perintah-perintah haji itu banyak sekali. Coba saya tunjuk. Ya, salah satu dalam hadis ya perintah haji ini ada banyak sekali. Ya, ini saya bacakan. Ya, di sini dari Ali bin Abi Thalib Rasulullah SAW bersabda, siapa yang telah memiliki bekal dan kendaraan lalu dia tidak berhaji, hendaklah ia mati dalam keadaan menjadi orang Yahudi atau Nasrani. Jadi kami ini kenapa dikatakan wajib? Bagi orang yang punya sanggup, memiliki harta kekayaan yang luar biasa, maka ya dituntut, diwajibkan. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 96, ya seperti ayat yang saya bacakan tadi, banyak sekali kalau perintah haji. Tapi sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Pendeta bahwasanya perintah haji itu tidak diperintahkan kepada ya nabi-nabi terdahulu. Sama kemudian dengan ya sholat, kan sholatnya orang terdahulu dengan sekarang itu beda-beda. Kemudian saya tanggapi daripada penjelasan Pak Depi tadi tentang pertanyaan saya, bahwasanya ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu seiring. Ya, saya coba kasih satu bukti, salah satu contoh dalam Lukas 17 sampai 18. Di situ Yesus berkata, lebih mudah bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat itu ditiadakan. Sampai-sampai Yesus berkata, lebih mudah bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat itu dibatalkan. Kemudian data yang kedua dalam Matius 15 nomor 24, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Tak satu iota pun hukum Taurat itu dilenyapkan atau ditiadakan walaupun bumi ini lenyap. Ini perkataan Yesus. Sementara dalam Efesus 2:15 ini Paulus yang menyatakan bahwasanya dengan matinya ia sebagai manusia, maka ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Jadi kata ia di sini merujuk kepada Yesus. Dengan matinya ia yaitu Yesus sebagai manusia, maka ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya.
Nah, ini ajaran yang kontradiktif, berseberangan. Satu datang untuk menggenapi hukum Taurat, satu justru membatalkan hukum Taurat. Makanya Yesus bersunat pada hari ke-8, justru Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 2, ya, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Kristus sama sekali tidak berguna baginya. Ini kan ajaran yang berbeda. Padahal Yesus berkata dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku aku hidup di dalam dia, dia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Begitu. Jadi ajaran yang berbeda. Pertanyaan saya di sini, Yesus menggenapi hukum Taurat, tak satu titik pun hukum Taurat itu ditadakan walaupun bumi ini lenyap. Paulus mengatakan dengan matinya ia sebagai manusia, maka ia membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Pertanyaan saya lagi di sini Pak Pendeta, tunjukkan nubuatan daripada Yesus tentang pembatalan hukum Taurat itu. Karena seandainya tidak ada nubuatan daripada Yesus, berarti fix Paulus menfitnah Yesus, kemudian mengadah-ngadah dengan pembatalan hukum Taurat itu. Saya ulangi, ketika tidak ada nubuatan daripada Yesus tentang pembatalan hukum Taurat itu, berarti Paulus menfitnah Yesus, kemudian mengada-ada tentang pembatalan hukum Taurat itu. Tolong dijelaskan kepada saya, ditunjukkan kepada saya nubuatan tentang pembatalan hukum Taurat itu. Silakan Pak. Iya. Iya, baik Bang Felix. Hanya menyebut-nyebutkan saja ya, tetapi gak apa-apa sih, karena waktu kita pun sangat singkat sekali, karena ini hanya 5 menit ya. Biasanya Bang Felix kalau saya diskusi itu tidak pernah pakai apa ya, PK-PKan begini ya, karena saya itu fokus untuk menunjukkan data ya. Ya, baik, seperti yang Bang Felix sampaikan tadi bahwa kalau para nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, memang tidak ada yang naik haji. Ya, itu terima kasih Bang Felix atas jawabannya. Ya, kenapa? Karena Bang Felix tadi mengatakan bahwa para nabi sebelumnya adalah beragama Muslim semua. Makanya saya bertanya demikian. Tetapi ketika saya bertanya hal ini, ya kalau itu benar bahwa semua nabi-nabi itu adalah beragama Muslim, siapa sih di antara para nabi selain dari Muhammad ya yang pernah naik haji, ya kan? Tetapi Bang Felix tadi tidak bisa menunjukkan data itu, ya kan? Baik, pertanyaan Bang Felix sekarang mengatakan bahwa mana ya nubuatan bahwa Yesus itu nanti membatalkan hukum Taurat sesuai yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Kalau secara eksplisit Bang Felix memang tidak ada ya, tetapi di dalam agama Yahudi ya, atau ajaran Musa ya, hukum-hukum Tuhan yang diterima oleh Musa itu sendiri, ada 3 hukum di sana ya. Ada 3 hukum, yaitu hukum moral, seremonial, dan juga hukum sipil ya. Jadi ya, yang dimaksud Tuhan Yesus di sini 1 iota pun atau 1 titik pun tidak ada yang ditiadakan dari hukum Taurat. Itu adalah hukum Taurat yang 1 sampai 10 itu adalah hukum moral. Ya, itu adalah hukum moral. Ya, hukum ke-1 sampai ke-10. Sedangkan ya hukum seremonial tentang cara beribadah, ya, menyembelih korban, ya, dan juga hukum sipil bagaimana cara memutuskan satu perkara atau menghukum siapa saja yang melanggar hukum-hukum Tuhan itu. Ya, itu tidak berlaku lagi. Itulah yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus itu sendiri di atas kayu salib. Itu yang dimaksudkan yang Bang Felix kutip tadi di surat Paulus. Ya. Nah, jadi hukum ke-1 sampai ke-10, khususnya hukum moral, itu yang memang tidak bisa diubah sampai selama-lamanya. Karena
tidak pernah kita diizinkan untuk menyembah kepada Allah lain, untuk membuat patung atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, untuk tidak menghormati orang tua, untuk kita tidak pernah diperbolehkan untuk membumbun orang lain, ya kan, berzina, mencuri dan segala macam, merampas atau mengambil istri orang lain, ya, kita tidak pernah diizinkan itu. Tetapi kalau hukum seremonial, memang itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Makanya kami ini sekarang, Bang, tidak perlu lagi setiap tahun atau setiap bulan untuk menyembelih korban untuk pengampunan dosa kami, tetapi sekaligus itu Tuhan Yesus telah melaksanakan di atas kayu salib. Itu yang dimasukkan oleh Rasul Paulus di sana, ya. Nah, jadi ini udah mau habis waktunya, jadi inilah sayang sekali ini. Artinya nggak ada kesempatan kita untuk menunjukkan data, ya, karena pakai waktu yang sangat singkat. Nah, itu dari saya, Bang. Terima kasih. Iya. Ya, teman-teman yang ada di bawah silahkan dikencangkan tab layarnya, kemudian diposting ulang teman-teman ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya tanggapi dulu bahwasanya Pak Depi, teman-teman Kristen yang ada di bawah dan ya orang Muslim yang belum paham, berhaji itulah bukan syarat menjadi orang Muslim. Ya, berhaji itu bukan syaratnya menjadi orang Muslim. Ya, orang Muslim sekarang berapa juta orang Muslim, akan tetapi ya hanya berapa persen yang berhaji. Karena syariat haji itu hanya disyariatkan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kemudian umat-umat terdahulu. Sama dengan umroh. Kalau Pak Depi lagi bertanya, tunjukkan data dalam Al-Quran tentang nabi-nabi terdahulu umroh, nggak ada. Makanya saya katakan kepada Pak Depi, Pendeta Depi, andalan saya berdiskusi adalah kejujuran. Jujur. Karena dengan kejujuran, ya, kita membuktikan bahwa apa yang kita bawakan adalah agama. Ya. Umat baginda Muhammad saja itu tidak diwajibkan secara universal, akan tetapi yang dituntut adalah orang-orang yang sanggup naik haji. Dan bukan menjadi sebuah persyaratan untuk masuk Muslim. Anda hari ini bersyahadat harus haji, enggak seperti itu, Pak. Enggak seperti itu. Tapi Islam itu, Muslim itu apa? Berserah diri. Nabi Adam berserah diri kepada Allah, Nabi Nuh berserah diri kepada Allah, Nabi Abraham berserah diri kepada Allah, Nabi Isa Yesus berserah diri. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, apa kata Yesus? Dia mengedahkan tangannya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Aku bersyukur. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Islam dikatakan agama yang berserah diri. Siapa saja yang berserah diri kepada Allah, mengikuti perintahnya, maka itu adalah Muslim. Ya, bukan haji, Pak Depi, ya. Kemudian yang saya tanggapi tentang ya hukum Taurat tadi, yang saya tanyakan nubuatan tentang pembatalan hukum Taurat itu. Coba kita aktifkan akal kita. Dalam Lukas 17:18, Yesus berkata, lebih baik, lebih mudah bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat itu dibatalkan. Sementara Paulus datang mengatakan dengan matinya ia Yesus di kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Tentunya kalau Paulus membatalkan hukum Taurat ini, tentunya ada nubuatan. Ada nubuatan. Setelah saya mati, batalkan hukum Taurat itu dengan segala ketentuannya. Ternyata tidak ada. Inilah salah satu bukti yang kami terus gaungkan, bahwasanya Kristen ini ya dipalingkan dari kebenaran oleh Paulus. Bayangkan, coba telaah baik-baik ayat ini. Dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, secara jelas, Yesus berkata, barang siapa yang mengaku aku hidup di dalam dia, kata Yesus, yang mengaku aku hidup di dalam dia, dia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau Yesus disunat, ya pengikutnya harus disunat. Nah, ini Paulus mengajarkan, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Kristus sama sekali tidak berguna baginya.
secara logika saja teman-teman ya. Ajaran Yesus, ajaran Abraham, ajaran Muhammad itu ketika bersunat, itu bersih kulupnya, bersih nonotnya. Bahkan modelnya pun bagus. Nah, datang-datang para penyesat, datang-datang Paulus, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus sama sekali tidak berguna baginya. Ayo, pakai akal pikiran. Apakah ini bukan penyesatan? Membatalkan dengan segala ketentuannya. Bayangkan, dalam Imamat 11 diharamkan bagimu daging babi karena ia bermama biak dan berkuku bela. Datang Paulus, ya, apa yang masuk ke dalam tubuh itu halal, yang keluar dari mulut yang menajiskan. Itu di sini saya sampaikan, Pak Depi, mohon maaf. Saya berani mengatakan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus beda. Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menyembah dia. Datang Paulus. Dalam Roma 14 nomor 9, ya, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka ia telah menjadi Tuhan. Nah, ini kan ajaran yang sangat beda. Jadi, ayo Pak Pendeta. Ayo Pak Pendeta, buktikan lagi kalau ajaran Yesus itu sama dengan ajaran Paulus. Karena kalau kami jujur membaca Bible itu, sama sekali tidak ada persamaan daripada ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Begitu Pak Pendeta. Ya, baik. Pernyataan dari Bang Felix tadi mengatakan bahwa ada pertentangan antara ajaran Yesus dengan Rasul Paulus. Ya, itu adalah asumsi dari Bang Felix. Ya, karena di dalam ayat Alkitab itu sendiri, ya, sudah saya tunjukkan tadi bahwa tidak ada pertentangan, ya, baik dari rasul-rasul yang lain, ya, dan juga dari Yesus atau Paulus itu sendiri, tidak ada yang bertentangan ajarannya. Itu semua sejalan, ya, atau selaras, ya. Ya, baik. Karena Bang Felix tadi mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, tetapi Rasul Paulus lah yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Elohim tentang kerasulan Paulus. Jangan-jangan Paulus ini sama dengan Luga Tampunan, mengangkat dirinya menjadi nabi. Itu pertanyaan saya. Silahkan Pak Depi coba buktikan. Membuktikan Paulus itu sebagai seorang rasul secara objektif, jangan secara subjektif, ya. Karena untuk membuktikan seorang rasul tentunya ada legalitas, legitimasi daripada sang sumber. Tunjukkan legitimasi atau nubuatan daripada Yesus atau Elohim tentang kerasulan Paulus. Jangan perkataan Paulus sendiri, ya. Silakan Pak Depi. Ya. Baik, saya coba menjawab pertanyaan dulu, ya, nanti saya tanggapi yang lain. Ya, pertanyaan dari Bang Felix mengatakan di mana nubuat bahwa Paulus adalah rasul. Ya, begini Bang Felix, ya. Semua pun murid-murid Yesus itu tidak ada disebut nama mereka, ya, dalam nubuatan siapa nama-nama mereka. Tetapi bukan dalam arti bahwa mereka itu batal untuk menjadi seorang rasul. Begitu juga nabi-nabi yang lain, Bang. Ya, di dalam ayat Alkitab, ya, hanya beberapa nabi yang sudah lebih dulu diberitahukan oleh Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita berbicara tentang nubuatan kelahiran itu adalah begitu juga dengan Yohanes Pembaptis. Itu sudah dinubuatkan itu. Begitu juga dengan Yesus. Tetapi kalau untuk para rasul tidak ada dinubuatkan itu. Yang dinubuatkan itu adalah hanya seorang pengkhianat yang bernama Rasul yang bernama Yudas Iskariot. Itu ada di nubuatan.
ya. Tetapi walaupun itu tidak ada, ya, bahwa Rasul Paulus ini tidak ada di nubuatan bahwa dia menjadi seorang rasul, bukan dalam arti bahwa itu membatalkan kerasulannya. Karena di dalam ayat Alkitab, ya, Yesus, ya, di Kisah Para Rasul pasal 9, ya, Kisah Para Rasul pasal 9, nanti bisa dibaca itu mulai dari ayat 1 sampai habis nanti ayat itu. Ya, karena di sini nggak sempat, Bang. Kalau saya tunjukkan datanya nggak sempat. Ya, dan juga, ya, siapa rasul yang pernah menyatakan bahwa Paulus itu adalah benar-benar rasul. Ya, saya coba baca di mana ini, ya? 2 Petrus pasal 3. Ya, ayat mulai dari ayat 15. Ya. Ini, bentar ya. Saya balikan dulu kameranya, ya. Ini Rasul Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Ya, ini 2 Petrus juga ke-16, ya. Ini. Nah, bentar ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kamu beroleh selamat seperti juga Paulus, ya, ini Rasul Petrus menyebut nama Paulus di sini. Saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut, ya, hikmah yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang yang tidak memahaminya dan tidak imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ya, ini Rasul Petrus itu sendiri yang menyatakan bahwa Rasul Petrus itu adalah benar-benar rasul dan membenarkan tulisan-tulisan dari Rasul Paulus itu. Ini, ya, membenarkan tulisan-tulisan dari Rasul Paulus, ya. Dan ini benar tadi, Bang, ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus di sini, ya, orang-orang yang sukar memahami, ya, ayat-ayat atau tulisan dari Paulus ini, ya, memutarbalikannya, dan itu akan menjadi kebinasaan bagi mereka. Nah, jadi seperti yang Bang Felix kutip tadi, bahwa ada pertentangan antara ajaran Yesus dengan Paulus, itu tidak benar. Ya, karena sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwa yang dimasukkan oleh Tuhan Yesus di situ adalah yang tidak pernah diubah itu, yaitu hukum moral yang ke-10. Ya, hukum 1 sampai, sedangkan hukum seremonial dan juga hukum sipil itulah yang tidak berlaku lagi. Ya. Oke. Bang Felix tadi mengatakan bahwa ajaran Paulus inilah yang menghalalkan segala binatang yang diharamkan oleh Tuhan. Bang, kalau kita buka datanya itu, tetapi sayang di sini karena udah habis waktu. Silakan, Bang. Iya, jadi teman-teman, ya, sekali saya tidak puas dengan jawabannya. Mulai dari pertanyaan pertama tadi tentang agama Kristen apakah dianut oleh agama terdahulu, ya, tidak ada jawaban. Ya, kemudian yang kedua adalah tentang nubuatan pembatalan hukum Taurat, itu memang tidak ada. Tidak ada. Ya, yang ketiga tentang, ya, tentang legalitas atau nubuatan tentang kerasulan Paulus. Ternyata memang tidak ada. Saya berani mengatakan tidak ada. Jadi begini, di sini saya bisa membuktikan, mohon maaf ya, kepada teman-teman Islam yang ada di bawah, supaya bisa menjadi penguat iman. Ternyata Paulus tidak ada legalitasnya, tidak ada nubuatan bahwasanya dia adalah seorang rasul. Seandainya tidak ada nubuatan dalam Al-Quran secara jelas bahwa baginda Muhammad SAW adalah seorang nabi, saya tidak percaya dengan kenabiannya. Akan tetapi
Nabi Isa sendiri yang bernubuat. Wa id qala Isa bin Maryam inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku adalah Isa putra Maryam. Inni Rasulullah ilaikum. Diutus kepada kalian. Ya. Wa mubasysyiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Setelahku ada nabi dan rasul akan diutus kepada kalian. Inni min ba'di ismuhu Ahmad, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kan sebelumnya dalam Taurat. Dan masih banyak nabi dan data-data tentang kerasulan Nabi Muhammad. Nah, muncul Paulus yang mengaku sebagai rasul. Jangan-jangan Paulus ini adalah nubuatan daripada Yesus. Ya, saya bongkar sedikit. Jangan-jangan Paulus ini adalah hasil nubuatan daripada Yesus. Yesus pernah berkata dalam Matius 23 sampai 24, ya, ketika datang kepadamu seseorang yang mengatakan akulah Mesias, ketika datang kepadamu manusia di padang gurun mengatakan aku Mesias, ya bertemu di bilik akulah Mesias, jangan kamu percaya. Kemudian dalam ayat 24 pasal 3 sampai 5, akan datang kepadamu manusia yang menggunakan namaku, mengaku aku Mesias, mereka akan menyesatkan banyak manusia. Nah, jangan-jangan inilah yang dimaksud oleh Yesus. Jangan-jangan. Nah, sementara yang mengaku pernah bertemu dengan Yesus ketika perjalanan ke Damsyik di Pulau Patmos, itu Paulus yang pernah bertemu. Akulah Mesias yang engkau aniaya. Bukankah Yesus pernah berpesan, ciri-ciri kedatanganku yang kedua adalah ya dekatnya hari kiamat. Sampai sekarang tidak ada hari kiamat. Berarti nyata dan fakta menurut kami bahwasanya yang bertemu dengan Paulus ketika perjalanan ke Patmos adalah iblis yang mengaku Yesus yang menyesatkan banyak manusia. Betul. Jadi di sini saya hanya mengedukasi, memberikan sebuah masukan kepada Pendeta Depi. Mudah-mudahan Pak Pendeta Depi menelaah baik-baik tentang nubuatan daripada Yesus itu. Karena apa? Yang mengaku bertemu dengan Paulus ketika perjalanan ke Damsyik itu akulah Mesias yang engkau aniaya. Pertanyaannya, sejak kapan Paulus menganiaya Yesus? Kalau memang Yesus utuh Tuhan, kenapa mau dianiaya oleh hambanya? Begitu Pak Depi. Jadi serba tidak masuk akal menurut kami. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang benar, itu agama yang seiring dengan akal pemikiran manusia. Ya. Jadi itu pertanyaan saya. Pertanyaannya bahwa dia adalah utusan dari suku Benyamin. Ya, dia adalah orang Farisi juga. Di mana ayatnya itu ada di Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 6. Saya coba tampilkan ayatnya ya, datanya ya. Bentar ya, sabar dulu. Kisah ini ya, ini kalau Rasul Paulus ini adalah ya, dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan dari orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, hai saudara-saudaraku,
pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ya, di situ ada bahwa Rasul Paulus itu adalah dari Tarsus. Ya, jadi Rasul Paulus itu adalah dari suku Benyamin. Ya, aduh, berapa menit lagi ini baru? Ya ampun, gimana ini? Nggak sempat kita, buru-buru kita menunjukkan data ini, gimana ya? Iya. Oke, saya coba ke Roma pasal 11 ayat 1 ya. Roma 11 ayat yang ke-1. Nah, ini. Ya. Ini bahwa Rasul Paulus itu adalah dari suku Benyamin, ya. Maka aku bertanya adalah, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Ya, ini ya, Rasul Paulus itu adalah dari suku Benyamin. Ya, itu kita tahu bahwa anak Yakub yang disebut Israel itu ada 12 suku dan salah satunya adalah suku Benyamin. Ya, ini Bang Felis artinya bahwa kalau untuk menunjukkan di mana siapa ayah dan ibunya itu tidak tertulis di dalam ayat Alkitab. Ya, itu nggak ada. Ya. Tapi kalau jelas tadi ya, dia dari suku Benyamin. Ya. Oke. Sekarang ada tadi pernyataan dari Bang Felis ketika saya mengutip Yohanes 13 ayat 13, di sana menunjukkan bahwa kata Tuhan, ya, kata Tuhan itu benar, memang kurios itu adalah kata Tuhan. Tetapi ya, kalau khusus kepada Yesus Bang Felis ya, bukan hanya ayat itu, ya, ada di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-16. Ya, ini bunyinya seperti ini, ya. Nah, begini. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Jadi itulah Tuhan Yesus itu, ya, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Ya, dan kalau lagi ya untuk ketuhanan Yesus, ya. Nanti dan habis waktunya, Pak Pendeta. Wah, ampun. Yalah, silakan. Sayang sekali ini. Iya. Oke. Silakan, Bang. Jadi di sini 25 nabi yang dicatat dalam dalam KBBI, dalam googling, Adam, jelas Idris, semuanya ada data silsilahnya. Ya, jelas sekali penontonnya. Nabi Idris ada silsilah keluarganya. Nabi Hud ada silsilah keluarganya. Abraham, Lut, Ismail, semuanya ada silsilah keluarganya. Yakub, semuanya ada silsilah keluarganya. Ya, lengkap semuanya. 25 sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali silsilah keluarganya. Inilah bukti, ya, itulah bukti yang kami validasi bahwasanya nabi yang kami junjung tinggi, yaitu 25 nabi dan rasul itu jelas sekali. Cuma satu nabi yang tidak jelas siapa ibu bapaknya, yaitu Nabi Adam, karena memang tidak ada bapak dan ibunya. Memang tidak ada. Dia terlahir dalam keadaan tidak ada ibu dan bapak, makanya tidak ada silsilahnya. Nah, muncul Nabi Rasul, tidak ada silsilah keluarganya. Itu menunjukkan bahwa itu adalah Rasul palsu. Maaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci tidak mungkin mengangkat Nabi dan Rasul, manusia yang dimulahkan daripada orang-orang yang tidak jelas dari mana asal usulnya. Ya, jadi kita lihat buahnya. Nabi dan Rasul itu kita lihat buahnya seperti apa. Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah. Ya, dalam Wahyu 22 nomor 9, aku ini adalah hamba sama seperti kalian, sama seperti Nabi dan para Nabi.
Dan mereka semuanya yang percaya kepada kitab, mereka semuanya menyembah kepada Allah. Dalam ya, dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis, sembahlah Allahku dan Allahmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Dalam Matius 4:10 dengan hal yang sama, Yesus menyembah. Datang Paulus mengatakan dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka ia telah menjadi Kristus dan menjadi Tuhan. Inilah. Jadi ya, kemudian dari beberapa pertanyaan saya, Pak Pendeta, mulai dari awal sampai terakhir, padahal ini adalah pokok yang paling mendasar dalam keagamaan, dalam ketauhidan, dalam keakidaan. Pertama, agama, legitimasi daripada agama, legalitas tidak ada. Pembatalan hukum Taurat, tidak ada nubuatan. Silsilah dari Yesus tidak ada. Kerasulan Paulus tidak ada. Berarti apa yang bisa dibenarkan daripada ajaran Paulus itu? Apa yang bisa dibenarkan daripada ajaran Paulus itu? Makanya cobalah Anda berpikir lagi dan lagi, tidak ada satupun yang mampu membuktikan bahwasanya ajaran Yesus itu seiring dengan ajaran Paulus. Tidak ada. Data-data yang Anda tampilkan tadi, Pak Depi, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Itu pertanyaan saya tidak nyambung dengan jawaban Bapak. Kalau saya bertanya tentang tentang legalitas atau pengakuan daripada Allah Bapa atau Yesus tentang kerasulan Paulus, Anda menjawab Ishak, menjawab tentang nabi yang lain. Nah, begitu. Berarti sangat-sangat jelas dari pertanyaan-pertanyaan saya. Padahal itu adalah pertanyaan yang paling fundamentalis dalam konsep hidup untuk membuktikan agama kita benar atau tidaknya. Mulai daripada legalitas daripada agama itu, konsep hidupnya tentang hukum. Ya, Paulus membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Makanya seluruh makhluk hidup yang masuk ke dalam tubuh itu halal, kata Paulus. Inilah. Ya, kalau kita mau bahas satu persatu tambah hancur sebenarnya. Tambah fix bahwasanya Paulus adalah yang memalingkan atau yang memalingkan, membentukkan ajaran yang telah diajarkan oleh Yesus. Padahal Yesus itu adalah sosok nabi dan rasul yang mengajarkan ajaran tauhid. Tadi Pak Pendeta mengatakan Yesus raja dari segala raja. Walaupun dia Tuhan di atas Tuhan, raja dari atas segala raja, tetap saja dia adalah manusia dan makhluk. Karena apa? Ya, Yesus datang sebagai manusia. Dalam 1 Korintus 11:17, 2 Yohanes 1 nomor 7, akan banyak penyesat yang menuju kepada penjuru dunia. Dan barang siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka ia adalah penyesat dan antikristus. Jadi kita harus akui Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Dan barang siapa yang mengaku Yesus datang sebagai Tuhan, tidak mengaku datang sebagai manusia, maka dia adalah antikris. Nah, saya tanya kepada pendeta, Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Kalau dia datang sebagai Tuhan, tunjukkan referensinya di mana. Monggo Pak Pendeta. Ya, baik ya. Begini Bang Felix, saya kurang puas ini karena bentar dulu, saya nggak terima PKI ini loh. Soalnya biasa di sini kalau saya diskusi Bang Felix siapapun, saya tidak pernah mau PK-PKan karena saya tidak puas. Artinya sudah kita sepakat dari awal tadi bahwa kalau kita itu menjawab harus pakai data, ya kan, pakai dalil. Jadi kalau hanya 5 menit begini, ya kita nggak punya kesempatan, bahkan kita seperti dikejar-kejar kan, nggak sempat ya untuk kita tunjukkan. Oke lah Pak Pendeta. Nah, kalau begitu Pak Pendeta silahkan kita akhiri saja pada malam ini. Kalau memang begitu, tapi kita atur waktu lagi, mau 10 menit boleh. Tapi siapkan datanya Pak. Ayo buktikan Kristen agama yang benar. Dan kami pun untuk membuktikan bahwasanya Islam ada dan benar. Begini ya. Sekarang pun nggak masalah ya, semua pertanyaan abang itu ya saya jawab. Tetapi kalau pertanyaan tadi kan udah saya jawab itu ya udah saya jawab tadi ya, ketika Bang Felix tadi menanyakan bahwa di mana itu referensinya bahwa ada nubuatan tentang Rasul Paulus, nggak ada itu ya. Di mana tertulis silsilah Rasul Paulus, memang tidak ada. Kalau untuk ditulis siapa nama orang tuanya itu tidak ada. Udah saya jawab semua Bang. Tidak ada yang belum saya jawab ya. Tetapi sekarang ya yang saya mau adalah supaya kita ini artinya untuk memberikan edukasi kepada penonton, bisa kita pakai data ya. Jangan pakai waktu yang hanya 5 menit ini. Kita tiktokan aja, artinya kita sama-sama nanti, artinya Bang Felix menunjukkan data, begitu juga dengan saya. Gimana?
Karena begini ya, Iya. ya begini saya pun ya begini. Ini saya kan pun, kita harus konsisten Pak Pendeta, karena Iya. kita PKN ini kalau memang Pak Pendetanya mau tiktokan, atur waktu yang lain aja, karena ya yang begini kedua, Bang. siapkan data-datanya Pak Pendeta. Ya begini Bang Felix. Ya siapkan. begini Bang Felix. Kesepakatan kita dari awal pun sudah sudah lari, ya kan? Karena kenapa? Sekarang kita sudah lari ke Rasul Paulus sekarang. Sedangkan yang kita bahas tadi, siapa agama yang benar dan untuk membuktikan ketuhanan Yesus. Sedangkan kenapa saya bawa ke Paulus Pak Pendeta? Karena Paulus lah yang mengajarkan Kristen itu. Kenapa bawa ke situ? Karena ada kaitannya. Karena saya layani, agama Kristen ini sebagaimana Bapak yang mau bongkar tadi, ternyata agama Kristen ini adalah buatan Paulus. Ya, Kisah Para Rasul 11:26. Jadi, justru Pak Pendeta sendiri yang membongkarnya. Saya tidak membongkarnya. Bapak sendiri yang mengarahkan kepada Paulus. Seolah-olah Pak Pendeta membukakan jalur kepada saya untuk membongkar jauh lebih luas lagi. Saya nggak apa-apa. Ya, saya layani. Ya, sampai dimanapun saya layani, Bang Felix. Baik untuk kerasulan Paulus dan ketuhanan Yesus dan apapun dalil temanya saya layani. Tetapi dengan catatan, Bang, ya jangan kita pakai waktu yang sangat singkat yang hanya 5 menit, karena saya kurang puas kalau tidak memiliki data. Aturan PK ini kan memang 5 menit Pak Depi. Aturan PK 5 menit. Iya, tapi jadi mau dirubah jadi TikTokan saja, mau dirubah TikTokan. Iya, TikTokan aja kita. Mau dirubah ini TikTokan. Iya. Waduh, ini sudah terlanjur PKan ini Pak Pendeta. Gimana ini? Itulah, karena kebiasaan saya Bang, ya kalau saya diskusi sama siapapun, ya saya tidak pernah mau PK-PKan. Kalau begitu Pak Pendeta, kalau begitu atur waktu lagi, siapkan amunisi, data-datanya, kita bertemu di lain waktu, karena saya sudah siapkan diri untuk pergi ke Menara Syiar. Oh, sekarang. Saya sih mau lanjutkan tapi. Oke. Iya. Oke, siapkan amunisi ya Pak Pendeta. Jadi Anda kalau memang PK-an dari awal PK, kalau memang Pak Pendeta maunya TikTokan, bilang aja TikTokan. Ya, tapi beginilah ya. Ya, oke, kita tentukan ya. Kalaupun besok kita diskusi, ya saya tidak mau PPK-an lagi. PPK-an lagi. Oke, enggak mau PK-an lagi. Mau TikTokan. Siap. Saya akan layani Pak Pendeta. Saya akan layani. Saya kalau ada salah Pak Pendeta, saya minta maaf. Iya, enggak apa-apa. Tujuan saya, niat saya hanya memperkenalkan agama yang benar, yaitu agama Muslim. Dan doa saya, harapan saya, semoga Pak